memperkenalkan satu tim NXL. Ini tim CSGO nomor 1 di Indonesia. We give applause to NXL team. Maybe because Richard is very humble, so I speak for Richard. How good is NSL? For sure, NSL is the #1 FPS game team in Indonesia. This is already nobody can challenge. Last year, 2014, Q4 in India. This is the India gaming event, the biggest one in Bangalore. More than how many teams? Too big. Bigger, I know biggest one because BenQ is also the one of the sponsors. Among the team from all the India, and they invite a lot of team from Asia like Richard. NSL is the champion in India FPS competition. So NSL is not only the proud of it's a proud of Indonesia. Yeah. Not only in Indonesia, also in Asia. I think it should be #1 in FPS in Asia. Why we invite this evening pro gamer? Because if only Luke explain us about the gamer, about the tools, I don't believe Luke. Because Luke is businessman, I don't believe. Yes, I only believe user. That's why this team actually before I will give a story. Before Richard and NXL to be BenQ teams, actually I want to ask Richard. Maybe you can listen from Richard. How is his story? Richard, what monitor did you use before you become our team? Pastinya pakai monitor Samsung. Samsung. Ya, 19 inci. Kalau kita lihat dulu di market, mungkin cuma ada segelintir monitor Samsung yang bisa kasih respon time 2 ms. Ya, kita pakai itu dulu. Monitor Samsung 2 ms dari tahun 2008 sampai 2011. Okay, good. You listen ya. Richard use Samsung 19.5 ya. Yes. Okay, why maybe 2013 you change your monitor. Why? Why? Because everybody use BenQ monitor in the world. Setiap turnamen, setiap pemain pro di luar negeri sana bermain kompetitif menggunakan BenQ gaming monitor. Ketika kita lihat gaming house mereka berlatih dengan monitor apa? Semuanya menggunakan BenQ. BenQ seperti seakan-akan udah menjadi sebuah standar khusus bagi seorang gamer kasual ataupun gamer yang hardcore ataupun bahkan seorang profesional gamer, rasanya wajib pakai monitor BenQ gaming monitor. Jadi kenapa kita di Indonesia nggak start kalau kita mau naik ke level yang selanjutnya? Oleh sebab itu kita melakukan switch ke BenQ gaming monitor. Yes, this is proof. We didn't give Richard a monitor. We never sponsor Richard in the past, but Richard buy for the team. Yes, Richard bought for the team. BenQ monitor. Maybe Richard will explain later why Richard choose BenQ monitor. Because I think Richard has a reason. Because Richard must pay higher price to buy this. Maybe look, you want to explain something? So I will show some slide, and I think I let Richard to explain. Because I'm businessman, you don't trust me, and I don't trust you. We only trust Richard. We don't trust us also. So this, you are the only one we trust in this meeting. This is the BenQ new series. New series we launch in here. We launch here. We launch here in March, and we bring it to Indonesia already. So this is hot new. 30 series, we have quite some improvement. And the first thing, very different thing design is the adjustment scale. So Richard maybe. Yeah,
sebenarnya monitor BenQ yang dulu-dulu itu udah luar biasa bagus banget. Terus ketika satu hari saya ngecek ke website gaming.benq.com, mereka meluncurkan satu monitor baru dengan seri 30, yaitu XL2430T atau XL2730Z. Nah, ada satu fitur yang luar biasa sekali namanya adjustment scale, di mana BenQ seakan-akan ngerti kebutuhan para gamer. Dia nambahin kayak penggaris yang ada di, saya tunjuk ada di bawah, 1, 2 di belakang, sama ada derajat di monitornya. Jadi kan gamer kan pasti settingannya semua beda-beda. Ada yang mainnya bongkok, ada yang mainnya tegap, ada yang monitornya maunya dideketin ke kita, ada yang harus mainnya jauh, terus ada yang base stand bawahnya itu dimiringin sesuai keyboard dia. Keyboard dia kan bisa mainnya lurus, bisa mainnya nyerong begini, kayak aneh gitu. Pokoknya settingan gamer tuh aneh-aneh, tergantung dia mainnya di rumah seperti apa. Nah, BenQ tuh sangat ngerti banget kebutuhan gamer. Dia bikin, kalau yang base stand bawah itu dia ada patokannya seperti ini. Jadi misalnya berapa, terus nanti kemiringannya berapa, itu kalian bisa, gamer tuh di rumah bisa hafalin, lalu bisa diaplikasiin waktu turnamen atau waktu lagi tanding. Terus ada kemiringannya juga, dimulai dari 5 derajat sampai 20 derajat. Itu juga penting. Monitornya kan, kita misalnya mainnya bongkok, terus kita maunya monitornya tuh miring gini di depan muka kita. Nah, kemiringan ini kita bisa catat. Kemiringan itu kita lagi setting di 15 derajat atau di 10 derajat. Itu bisa kita set. Terus kalau yang di paling belakang itu, dia ada pakai penggaris. Itu bisa kita kasih tanda. Ada penanda kecil merahnya, itu bisa naik turunin. Ketika kita seorang gamer main, dia pasti settingannya beda-beda. Ada, kalau dia misalnya duduknya tegak, monitornya berarti kurang lebih dia pasti harus naikin ke atas, dan dia bisa lihat tingginya tuh berapa, misalnya di angka 12K atau di angka 17K. Itu bisa ditandain. Jadi gamer bisa hafalin 3 settingan level dari adjustment scale yang BenQ provide. Ini buat saya yang seorang pro gamer, fitur ini nggak bisa kita temuin di monitor gaming apapun di dunia ini. Cuma BenQ nawarin inovasi ini, dan saya sebagai pro gamer jelas sangat terbantu karena customisasi adjustment scale ini bener-bener gue banget gitu, maksudnya pro gamer banget, kita benar-benar butuh ini. Itu aja. Okay. Next is this is a classic 140 Hz 1 millisecond, and plus these two, we have one feature is the motion blur reduction, which is further enhanced to improve the motion blur. So Richard, you have some. Oke, kalau di dunia yang game yang saya mainin itu FPS, yaitu first person shooter kayak tembak-tembakan gitu. Kalau zaman dulu kita main di monitor CRT itu kita bisa main di 100 Hz. Itu enak banget, gambarnya halus banget. Lalu ketika monitor CRT ditinggalin, muncul tren LCD. LCD itu cuma bisa main di 60 Hz, 75 Hz paling bagus. Gak pernah ada saya temuin monitor gaming di Indonesia khusus misalnya 100 Hz atau apapun. Saya nggak pernah lihat. Terus tiba-tiba muncul BenQ di dunia yang nampilin XL24 sekian yang diciptain tadi yang Pak Lu presentasin. Contoh muncul tuh 100 Hz. Itu seakan-akan jawaban gamer selama ini tuh kejawab lagi. CRT udah nggak bisa digunain, LCD nggak sanggup main di 100 Hz. Lalu BenQ keluarin inovasi monitor gaming bentuknya LCD, terus sanggup main di 100 Hz. Nggak cukup sampai di 100 Hz, ternyata berkembang terus jadi di 120 Hz. Bahkan sampai detik ini BenQ udah bisa main di 144 Hz, atau turun ke 120 Hz, atau turun ke 100. Itu semua bisa kita setting di komputer. Apa sih enaknya 144 Hz buat pro gamer? Udah tahun 2015, kalau ngaku-ngaku gamer terus mainnya FPS atau bahkan mainnya kayak MOBA atau apa, tapi masih mainnya di 60 Hz atau 75 Hz tuh kayak kasihan gitu mainnya. Kayak gambarnya tuh nggak halus banget, masih ada jittering, patah-patahnya. Kalau kita swipe mouse kita tuh kelihatan banget, ada di layar tuh ada getar-getar gitu, tuh kelihatan banget. Tapi kalau kita di 140 Hz itu nggak mungkin ada efek-efek seperti itu, yang terutama juga dengan bantuan 1 millisecond respon time-nya. Ini benar-benar fitur yang seorang gamer benar-benar harus miliki, dia harus coba. Supaya kenapa? Supaya kemampuan dia itu benar-benar skill yang dia udah punya itu benar-benar bisa dikeluarin secara lebih lagi di dalam game dengan bantuan tools terbaik dari monitor BenQ. Seperti yang tadi Pak Luk bilang, misalnya Cristiano Ronaldo skillnya udah jago, tapi ketika tanding disuruh pakai sepatunya misalnya bukan sepatu yang biasa dipakai, sepatu yang jelek abal-abal, pasti dia nggak bisa ngeluarin kemampuan dia yang lebih jago lagi. Tapi dengan dikasih sepatu, kalau dia disponsorin Nike, berarti kalau dia pakai Nike, kemampuan dia tuh lebih jago banget, tendangannya bisa
akurasinya kalian tahu sendiri Cristiano Ronaldo seperti apa, atau kita ngomong Messi. Sama, seorang gamer pasti bisa ngeluarin kemampuan terbaik dia dengan dibantu refresh rate 144 Hz dan respon time minimal 1 milisecond yang paling baik. Motion blur reduction juga mengurangi blur-blur yang terjadi di game-game. Kalau kita misalnya bermain sangat cepat, gamer-gamer kan ada yang sensitivity-nya tinggi, artinya dia geser sedikit tuh layar langsung putar-putar. Ada juga yang sensitivity-nya lambat, yang gerakannya lambat. Motion blur itu sangat dibutuhkan oleh gamer juga untuk mereduksi blur-blur yang terjadi karena swipe mouse yang dihasilkan oleh gamer tersebut. Ya, kurang lebih itu. Oke, Black Equalizer Dynamic di game apapun yang kita mainin pasti ada dark spot. Biasanya kalau di competitive level ketika kita main, kita tanding terus ada dark spot. Dark spot itu kadang kalau kita lihat intip pakai mata itu butuh kejelian lebih, harusnya bisa dicek hanya 0, sekian second. Tapi karena layar monitornya gelap, jadi kita harus butuh waktu tambahan untuk ngecek dark spot tersebut. Ada orang ngumpet nggak ya di dark spot tersebut? Sepersekian second itu sangat menentukan dalam dunia pro gaming. Karena sepersekian second bisa menyebabkan kita kehilangan round tersebut, dan kehilangan round tersebut bisa mengakibatkan ekonomi kita hancur, atau bahkan yang paling parah kita bisa kalah hanya gara-gara kalau misalnya temannya nyalain misalnya, kalau nggak ngecek yang gelap, gue udah cek tapi nggak kelihatan ya kan, ada orang ngumpet di gelap itu terus mati ya kan. Tapi dengan bantuan BenQ Black Equalizer, semua dark spot yang gelap-gelap di dalam map tersebut itu otomatis diterangin sama BenQ. Jadi sepersekian detik ketika kita keluar dari tempat kita jaga, kita tahu-tahu nemuin dark spot yang biasanya ada musuh ngendok di situ. Dengan bantuan Black Equalizer kita hanya butuh sepersekian detik untuk melihat di situ ada orang atau enggak. That's it. Kalau di monitor lain, ya itu tadi kalian butuh beberapa second untuk mendeteksi apakah benar nih ada orang yang ngedok di situ atau enggak, kayak gitu. Itu yang saya rasain, testimoni saya pribadi dengan bantuan Black Equalizer untuk ngecek spot-spot tertentu di dalam game yang warna itu benar-benar hitam, gelap, otomatis diterangin BenQ. Oh, auto game mode biasa di monitornya udah ada presetnya, di tombol-tombolnya kita bisa set. Kalau kita casual gamer nggak mau ribet-ribet ngatur settingan segala macamnya, kita tinggal pencet aja. Kita mau main, misalnya mau main Dota, kita tinggal set presetnya ke mobile gaming. Terus kalau misalnya main Starcraft kita set ke RTS. Terus kalau kita mainnya let's say Counter Strike Online, CSGO, Point Blank atau apapun yang FPS, kita tinggal set ke FPS game. Itu semuanya langsung ngatur presetnya. Jadi kita gamer casual nggak perlu repot-repot setting satu-satu. Tinggal pencet presetnya aja yang udah disediain sama BenQ. Kalau Free Brands ini sangat menarik sekali. Kalau Free Brands ini ada 20 level, dari level 0 sampai level 20. Kita juga udah coba. Kalau kita turunin ke level 0 itu gambar kita otomatis langsung jadi seperti hitam putih. Tapi kalau kita naikin sampai ke level 20 itu kerasa banget, enak banget mainnya. Gambarnya jadi seakan-akan lebih berwarna, lebih monitor lain rasanya nggak ada fitur seperti ini juga. Kita ngerasain di game yang kita rasain, game CSGO, kita maksimalin color vibrance kita ke 20, kita ngerasa lebih, gambarnya lebih imbal lagi. Ya. Oke. Albert, kamu kan sebagai pemain CSGO yang bergabung di tim NSL, terlepas Richard di statementnya mengatakan bagus, BenQ dan segala macamnya, sebenarnya apa sih yang kamu rasakan? Apakah memang benar sih hanya PC-nya yang perlu bagus, apa monitornya juga perlu bagus? Enggak, tetap monitornya harus bagus juga, karena dari detailnya di dalam game itu ada patah, ada tingkat halusnya, karena BenQ kasih 144 Hz, jadi halusnya kebaca gitu. Kita gerakan dari game apa aja tuh kebaca, mau Dota, gerakan kita itu bisa lebih terlihat lah. Jadi bisa dibilang emang ngaruh dalam game kita. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya BenQ ini bukan menciptakan feature kayak mengada-ngada gitu ya. Feature-feature itu ada karena kebutuhan ya. Ya, oke. Thank you for NSL team. Yes, maybe we continue talking about business. Tadi kan sudah produk, ya kan? Sudah apa namanya, tim. Oke.